sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Ya. Mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menambah pengetahuan, menambah pasal, dan juga jendela kita semuanya untuk kita aplikasikan nanti di dalam kehidupan masyarakat kita. Kita pimpin berdoa ya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, pagi hari ini kita akan menjelaskan terkait dengan tentang belajar semester berkaitan dengan materi, terkait dengan teknik pengendalian lingkungan. Jadi tentang belajar semester ini akan menggait proses pembelajaran mahasiswa dari pertemuan pertama sampai pada yang berapa? 14 ya, karena ada pertempuran yang ke-8 melaksanakan tes dan pertemuan ke-16 adalah melaksanakan kelas. Nah, rencana pembelajaran semester yang perlu saya jelaskan di sini, kita masuk dalam rumpun seperti teknik industri, teknik pengendalian lingkungan untuk mata kuliahnya. Kemudian dosen pengembangnya saat ini dan koordinator prodinya Bapak Jawa. Perlu saya jelaskan bagaimana capaian pembelajaran prodi yang tentunya ini akan mengantar kepada mahasiswa setelah lulus itu nanti capaian pembelajarannya kemana. Ini yang bisa kita dorong supaya para mahasiswa itu memiliki dan terhadap lingkungan hidup. Semuanya para mahasiswa tentunya akan membutuhkan sebuah ruang untuk ya, ruang itulah yang tentunya ya harus ada kemudian dan itu membutuhkan teknik bagaimana pengendalian terhadap lingkungan. Supaya apa? Supaya sustainable lingkungan alam kita tidak sustainable. Karena kalau tidak sustainable yang terjadi adalah mempercepat proses kiamat, ya enggak? Ya. Kalau alam dirusak, pasti akan jadi proses kiamat akan cepat. Landasi materi ini supaya para mahasiswa itu mencintai terhadap lingkungan alam, ya. Masuk lingkungan. Karena kita mencintai alam, maka alam akan mencintai kita. Kemudian terkait dengan kognisi pengetahuan yang ingin didapat, yang ingin di-share oleh para mahasiswa, ini adalah memahami konsep secara teoritis, bidang ilmu, pengetahuan dan teknologi secara umum dan secara khusus, ya. Supaya apa? Punya fondasi teori. Karena teori lah yang digunakan untuk mengembangkan bagaimana pengetahuan yang didapat oleh para mahasiswa ini untuk inovasi. Karena teori ini selalu berkembang seperti kodok raksasa. Ya, dan ini sudah diatur ya, diatur di sepada. Silakan nanti ambil dicek di sepada ya, sepada masing-masing untuk download. Para mahasiswa itu ada sentuhan-sentuhan ya, sentuhan pemikiran terkait dengan bagaimana kondisi lingkungan yang sekarang menjadi masalah. Tidak hanya masalah lokal, tapi juga masalah internasional. Ya, makanya muncul namanya Sustainable Development Goal. Pada tahun 2000 terjadi pemanasan global, hingga suhu udara ini naik jadi 1,5 derajat. Korbannya sangat banyak. Banyak orang mati karena kepanasan, kekeringan, ya, karena panasnya cukup tinggi. Beberapa negara di subtropis banyak yang korban akibat dari pemanasan global. Akhirnya disitulah, ya,
berdasarkan dari perjanjian top di Paris, perlu adanya pembangunan berkelanjutan. Muncullah namanya Millennium Development Goal, ya, Millennium Development Goal. Kemudian targetnya adalah pada tahun 2015 itu sudah terjadi penurunan, tapi kenyataannya masih, jadi bisa tercapai targetnya kurang lebih 20%. Kemudian muncul namanya Sustainable Development Goal, ya, SDGs. Ada 17 agenda di situ. Targetnya tahun 2030 tidak ada orang yang kemiskinan, tidak ada orang kelaparan, ya. Bagaimana pencemaran itu juga akan berkurang jauh. Ditambah pada waktu COP 27, 26 ya. COP 26 itu kita targetnya adalah zero emission. Tidak ada lagi pembuangan karbon yang tidak seimbang. Saya ada katakan dengan sudah jawab. Cara kembali lagi. Sekarang. Ya. Dari lagi banyak beberapa daerah ada masyarakat yang masih belum memiliki pengalaman dan toilet yang tidak berkemas, jadi masih memanfaatkan sungai. Kalau sungai yang tercemar di bawah ini pasti kalau mungkin ya. Apalagi di hilirnya diminum air sungainya, ya, pakai masak. Apa terjadi? Ada nggak di kapten itu? Ada ya? Ada ya? Ini di sini, ya. Silakan. Jadi menjadi seperti itu. Bermain baru semua bisa. Mungkin menurutkan kalau warga sekitarnya hilang pekerjaan contohnya yang misalnya kayak kalau misalnya banyak kotoran atau sampah di atasnya, jadi cahaya matahari nggak bisa masuk ke dalam, jadi ikan-ikan biasanya pada mati. Ya. Jadi itu menyebabkan pengurangan masalah. Ya, secara teoritis melindungi sudah sedikit paham ya. Caranya coba berikan komentar dengan gambarnya. Supaya saya mengajarkan para mahasiswa supaya berpikir kritis, ya, critical thinking. Lihat ini, kenapa? Pentingnya critical thinking ini untuk memberikan simulasi kepada diri kita supaya badan kita ini beraksi, ya. Kita menerima ilmu, kemudian kita berpikir kritis, maka kita akan bisa menerapkan ilmu itu di masa depan. Kalau ini kemudian dibuang di sungai, sungainya kotor, dimakan ikan, ikan yang dimakan kalian, apa terjadi? Penyakit, sumber penyakit di situ. Kalau sumber penyakit itu sudah kalian makan di situ, apa terjadi? Usia hidup kita harusnya bisa usia sampai 84, kalau mati urusan jalan ya. Tapi bagaimana kita hidup sehat, ya? Hidup sehat itu sampai 90, sampai rata-rata hidup orang Indonesia berapa sekarang? 30. Ya, dari 65 ya, sudah lumayan kemarin. Nah ini sudah mulai, artinya apa? Kita sudah ada perhatian. Nah, ini saya akan berikan contoh-contoh seperti ini. Ini tentunya bisa langsung ya, langsung kontekstual gitu ya. Sebelum kita bicara tentang kontekstual terhadap kondisi lingkungan ini yang tentunya akan membuat mahasiswa belajar betul-betul nanti ilmu yang kita pelajari sesuai dengan tujuan tadi. Ada nggak case yang terjadi di tempat lingkungan kalian yang mungkin bisa kalian ceritakan tentang masalah ini? Ada nggak? Mungkin yang lihat lingkungan tempat saya seperti ini, Pak, ini yang saya misalnya sudah melakukan peringati tapi juga masih seperti itu, ataupun kalian hanya nonton aja, melihat aja dan tidak berani menyampaikan. Ada. Ceritakan. Saya ingin dengan cerita. Ceritakan. Dari tempat saya ya, saya tinggal di kampung Pak. Jadi di suatu desa itu tempat di mana kehidupan masyarakat itu di air Pak.
Jadi ada sebuah perusahaan tempat. Jadi di dari perusahaan itu sebuah sungai tempat di mana masyarakat itu beraktivitas Pak. Jadi saya sebagai komandan komandan kita Pak menghadapi tapi kadang kita yang melaporkan ini Pak jadi bisa Pak karena perusahaan itu bahkan sekarang udah bikinan gitu Pak. Jadi kita melapor sekali Pak. Jadi banyak juga dampak dari ini membuat penyakit di masyarakat. Dan saya yakin dengan proses-proses belajar yang baik dan karakter para mahasiswa terbentuk, ya nanti mahasiswa ini bisa membentuk karakter masyarakat di sekitarnya, nanti akan makin baik, makin baik. Kita sekarang kalau sudah tahu kes-kes yang terjadi, ya, saya mencoba mengantarkan bagaimana ilmunya, gitu ya, supaya apa ilmunya itu akan memberikan warna di sini. Secara teoritis akan memberikan ilmunya, karena melihat apa fenomena yang terjadi ini, para ilmuwan itu sudah berpikir jauh. Pada waktu kes yang terjadi di pada masa-masa Yunani kuno, ya, kemudian dari masa-masa sekarang para ilmuwan selalu berkembang terkait dengan masalah ini. Karena apa? Manusia hidup itu akan menempati dunia, yaitu satu pihak dalam dunia hewan, air, udara yang sering disebut alam sekitar. Dengan pihak itu adalah dunia sosial dengan segala efeknya, dunia sosial yang kita berinteraksi satu dengan yang lain. Jadi ada dunia hewan, tumbuhan dan sebagainya, dan ada dunia sosial yang kita selalu melaksanakan interaksi satu dengan yang lain. Sampai di sini ada perlu dikatakan diskusi? Kalau misalnya di tempat saya itu kan ini dan ada daerah-daerah yang sama pemerintah dikasih tempat pembuangan sampah TPS itu sampai jam 6. Nah, setelah jam 6 itu sampahnya diambil. Nah, tapi biasanya masyarakat ini ada yang masih nakal. Jadi lewat dari jam 6 itu baru buang sampah. Jadi ketika jam beraktivitas sekitar jam 5 sampai jam 5 itu sampahnya banyak. Nah, itu bikin orang-orang sekitarnya ke bawah. Nah, akhirnya karena kejadian itu, jadi RT-nya minta tolong pemerintah buat dicabut aja. Jadi dalam satu ruas jalan itu cuma ada satu. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut saya itu bikin sampahnya makin banyak. Karena kan cuma dari yang sebelumnya 3 TPS dalam satu ruas jalan jadi 5 Nah itu malah juga jadi penumpukan, terus baunya malah terus bisa bertukar. Nah, kalau menurut Bapak solusi buat masyarakat pemerintah seperti ini? Ya baik. Jadi memang kes-kes yang terjadi tidak hanya di tempat di tempat ada ya. Banyak di tempat manapun sering terjadi. Karena apa? Masyarakat kita nggak disiplin. Tempat kita aja, ya kadang-kadang sudah tahu ada tempat sampah aja tidak mau membuang tempat sampah. Akhirnya kotor kita. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau di tempat ada ini? Tentunya untuk mengurangi beban TPS, kita ada perlu membentuk namanya ekosistem, ya. Ekosistem terkait dengan lingkungan. Karena sampah ini yang bisa dimanfaatkan. Sampah ini yang bisa didaur ulang tidak ulang. Sampah ini yang bisa digunakan untuk pupuk. Contohnya kita sediakan di sini tempat-tempat sampah organik. Saya akan buat sekitar kita hijau. Hijau dengan apa? Hijau dengan tanaman yang bisa dimanfaatkan. Ada terong, ada tomat, ada lombok, ada. Jika kalian nggak mau masak itu, cukup ambil lombok dari sini aja, gitu kan? Nah, ini dan
sustainable development tadi ya. Tentunya ini adalah bagian dari teorinya John Elkington ya. Elkington yang bagaimana terkait dengan profit, planning, dan people itu seimbang ya. Tiga-tiganya itu keseimbangan. Itu yang dilakukan oleh John Elkington dalam sustainable development adalah bagian dari keseimbangan terkait dengan profit, planning, dan people. Supaya ini betul-betul ruang hidup kita ini akan memberikan ruang hidup pada generasi yang akan datang. Harapkan pengetahuan yang kita dapatkan pada pertemuan pertama ini akan menjadi fondasi awal dalam kita bangsa Indonesia, sehingga teknik pengendalian lingkungan ini nanti akan betul-betul didalami oleh para mahasiswa, ya, karena dampaknya mahasiswa sudah tahu ya, kita gambarkan tadi dalam ya, teknik pengendalian terhadap pencemaran air, terhadap pencemaran tanah, terhadap pencemaran udara. Ini ada teorinya dan prakteknya. Harapkan mahasiswa betul pelajari dan nanti setelah selesai dari sini kita aplikasikan di tempat kita bekerja. Baik nanti bekerja kalian sebagai teknisi atau tempat kalian tinggal di masyarakat, semuanya kalau berpikir kalian sudah mendasari terkait dengan sustainable development, maka akan memberikan pengaruh besar pada lingkungan. Ya, saya kira itu waktu sudah habis. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini akan memberikan manfaat buat kita semuanya, manfaat buat masa depan kita, dan manfaat buat manusia yang ada di bumi ini, dan manfaat buat generasi yang akan datang. Kemudian saya akhiri biasa aja mulai pelajaran kita berdua, dan setelah pelajaran kita sudah satu ya. Baik, berdoa mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.